Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara sering disebut dasar falsafah negara. Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan negara atau mengatur penyelenggaraan negara. MPR dengan ketetapan MPR nomor 18 MPR tahun 1998 telah mengembalikan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagaimana tertuang dalam Memorandum DPR GR 9 Juni 1966 yang menandaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa atau menjadi dasar negara Republik Indonesia. Pancasila menurut ketetapan MPR nomor 3 MPR tahun 2000 merupakan sumber hukum dasar nasional. Rumusan dasar negara Indonesia dikemukakan oleh 3 tokoh bangsa Indonesia, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Profesor Dr. Mr. Supomo, Insinyur Soekarno. Yang pertama itu ada Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Itu mengemukakan yang pertama itu ada peri kebangsaan, kedua peri kemanusiaan, ketiga peri ketuhanan, keempat itu peri kerakyatan, dan kelima kesejahteraan rakyat. Setelah berpidato, Mr. Muhammad Yamin menyampaikan usulan secara tertulis mengenai rancangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Dalam rancangan Undang-Undang Dasar itu tercantum pula rumusan 5 asas dasar negara sebagai berikut. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, kedua kebangsaan persatuan Indonesia, ketiga itu rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua, dari Profesor Dr. Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 yang berbunyi persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Nah, yang ketiga, dari Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang berbunyi nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Untuk mewujudkan tujuan proklamasi kemerdekaan, maka PPKI menetapkan UUD 1945 merupakan hukum dasar yang tertulis yang mengikat pemerintah, setiap lembaga atau masyarakat, warga negara dan penduduk Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Pembukaan UUD 1945 dalam hubungannya dengan batang tubuh UUD 1945 mempunyai kedudukan. Yang pertama, pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan yang terpisah dari batang tubuh UUD 1945, yaitu sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada batang tubuh UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 merupakan tertib hukum tertinggi dan mempunyai kedudukan lebih tinggi. Yang ketiga, pembukaan merupakan pokok kaidah negara fundamental yang menentukan adanya UUD negara tersebut atau sumber hukum dasar. Dan yang keempat, pembukaan UUD 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang akan diwujudkan dalam pasal-pasal UUD 1945. Makna pembukaan UUD 1945 dalam perjuangan bangsa Indonesia. Pembukaan yang telah dirumuskan dalam 4 alinea secara pada dan hikmat, setiap alinea kata-katanya mengandung arti dan makna yang sangat dalam, mempunyai nilai-nilai yang universal, atau mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa di seluruh muka bumi, dan lestari, yaitu mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara selama bangsa Indonesia tetap setia kepada negara proklamasi 17 Agustus 1945. Makna-makna yang terkandung dalam Pancasila. Pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa bermakna percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, sesuai dengan agama kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Maknanya yang kedua yaitu hormat dan menghormati serta bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda sehingga terbina kerukunan hidup. Makna yang ketiga, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Makna yang keempat,
tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaannya kepada orang lain. Pada sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, berlambang rantai berbentuk segi empat bermakna laki-laki sedangkan lingkaran adalah perempuan. Mata rantai yang saling berkaitan pun melambangkan satu sama lain dan perlu bersatu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Makna sila ini adalah mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia, saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tegang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, merasa dirinya sebagai bagian dari masyarakat dunia internasional, dan harus mengembangkan sikap saling hormat dan menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin yang bermakna bahwa semua masyarakat Indonesia saling bersatu dan berteduh di bawah naungan persatuan dan berdaulat. Makna sila ini, yang pertama, menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Yang kedua, rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang ketiga, cinta akan tanah air. Yang keempat, berbangga sebagai bagian dari Indonesia. Dan yang kelima, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbhinneka tunggal ika. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Sila ini dilambangkan dengan kepala banteng, di mana banteng sering sekali berkumpul. Seperti halnya musyawarah, di mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Pada sila ini memiliki makna yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Ketiga, mengutamakan budaya rembuk atau musyawarah dalam mengambil suatu keputusan. Dan yang terakhir, berembuk atau bermusyawarah sampai mencapai konsensus atau mufakat diliput dengan semangat kekeluargaan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan padi dan kapas, yang merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan sandang sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran. Pada sila ini memiliki makna bahwa 1. Bersikap adil terhadap sesama, 2. Menghormati hak orang lain, 3. Menolong sesama, 4. Menghargai orang lain, dan yang kelima, melakukan pekerjaan yang berguna bagi kepentingan umum dan bersama. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Arti batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 ialah negara yang memuat ketentuan-ketentuan pokok dan menjadi salah satu sumber daripada perundang-undangan lain yang kemudian dikeluarkan oleh negara. Kemudian di sini ada isi batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari yang pertama 16 bab, yang kedua 37 pasal, dan yang ketiga 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Kemudian di sini juga ada sifat batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 memiliki 3 sifat utama, yaitu yang pertama, fleksibel, elastis, dan supel. Artinya, dapat mengikuti perkembangan zaman, kapan saja dapat berlaku, sejak dahulu, hingga sekarang, dan sampai kapanpun. Kemudian yang kedua, ada rigid atau tidak kaku. Artinya, isi batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dapat diselami oleh setiap warga negara Indonesia secara keseluruhan. Siapa saja yang menjadi WNI itu mampu menyelaminya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ada luas atau gemulai. Maksudnya dapat dilaksanakan oleh setiap warga negara Indonesia di semua tempat, di sembarang tempat, dan di mana saja itu dapat dipraktikkan. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara di berbagai bidang. A. Implementasi politik dan strategi nasional di bidang hukum. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum. B. Implementasi politik dan strategi nasional di bidang ekonomi. Mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar.
C. Implementasi politik dan strategi nasional di bidang politik. Memasyarakatkan dan menerapkan prinsip persamaan dan anti-diskriminatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. D. Implementasi politik dan strategi nasional di bidang pertahanan dan keamanan. 1. Meningkatkan kualitas profesionalisme Tentara Nasional Indonesia, meningkatkan rasio kekuatan komponen utama, dan mengembangkan kekuatan pertahanan keamanan negara ke wilayah yang didukung oleh sarana, prasarana, dan anggaran yang memadai. 2. Memperluas dan meningkatkan kualitas kerjasama bilateral bidang pertahanan dan keamanan dalam rangka memelihara stabilitas keamanan regional dan berpartisipasi dalam upaya pemeliharaan perdamaian dunia.